Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Hari ini hari apa? Hari Sabtu. Hari Sabtu. Siap untuk belajar? Ya. Cuma yang tidak siap? Berarti semua siap ya? Ya. Alhamdulillah kita siap untuk belajar hari ini. Untuk mengetahui kesiapan kalian untuk belajar pada hari ini, Bapak akan periksa satu persatu. Coba sekarang berdiri. Bapak lihat bajunya. Tolong nih, Selo masukkan dulu bajunya, Selo. Sudah siap belajarnya? Siap. Ya. Tapi sebelum dimulai, Bapak akan absen dulu ya. Nanti siapa yang disebutkan namanya diangkat tangannya. Ya. Repi. Ada. Selo. Ada. Abang. Ada. Pipit. Berarti semua ada ya hari ini ya. Semua hadir berarti ya. Semua hadir, tidak ada yang sakit. Alhamdulillah. Ya. Sekarang sebelum belajar, alangkah baiknya kita membaca doa dulu agar pembelajaran hari ini kita dimudahkan ya, dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar. Silahkan duduk dengan rapi, kemudian tangannya sambil sudah kerja satunya. Sudah siap? Ya. Silahkan pimpin satu orang untuk baca doa dulu. Siapa? Repi ya, sok Repi, pimpin baca dulu. Sebelum belajar mari kita berdoa dimulai. Sekarang silahkan kalian keluarkan alat tulisnya. Silakan. Kita akan mulai pembelajaran ya. Sudah siap semua? Sudah. Pada hari ini, pertemuan hari ini kita akan belajar tentang apa? Pelajaran 5. Judulnya apa? Sholat kewajibanku. Apa tujuan pembelajarannya? Tujuan kita belajar tentang sholat. Yang pertama apa? Tujuannya kalian dapat menjelaskan. Baik. Kemudian apa yang kedua? Dapat memperhatikan ibadah sholat dengan baik. Kemudian yang ketiga apa? Ya. Yang empat? Ya, itu tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Ya, paham ya? Tujuan pembelajarannya paham ya? Nah, sebelum dimulai ke pelajaran inti, kita coba mengingat. Ya. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Apa? Sifat terpuji dalam Islam. Ada dua sifat ya. Ada sifat, ada akhlak. Akhlak bagi dua. Satu akhlak mahmudah, yang kedua akhlak mahmumah. Akhlak mahmudah artinya akhlak terpuji, sedangkan akhlak mahmumah yaitu akhlak tercela. Jadi yang kita bahas minggu lalu adalah akhlak terpuji atau akhlak mahmudah. Di antaranya ada apa saja? Ada tanggung jawab. Coba ada satu orang, Bapak minta satu orang. Ada yang masih ingat apa arti tanggung jawab? Coba siapa? Nisa, apa artinya nih? Betul ya. Bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan bersedia bertanggung jawab atas perbuatan. Berarti masih ingat. Kemudian tanggung jawab itu terbagi kepada berapa? 4. Satu apa? Tanggung jawab kepada Allah. Yang kedua
apa? Tanggung jawab terhadap diri sendiri. Yang ketiga apa? Tanggung jawab terhadap orang tua. Yang keempat apa? Tanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, berarti masih ingat ya. Alhamdulillah. Berarti dibaca ya di rumah ya. Tujuan pembelajaran hari ini. Nah, Bapak akan kasih kalian tugas ya. Tugasnya silahkan berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Bapak sudah sediakan buku di kelompoknya masing-masing. Silahkan kalian baca, kemudian tulis ya inti daripada pembelajaran hari ini. Bapak sudah sediakan buku. Cari informasi tentang sholat 5 waktu. Yang pertama, arti sholat apa, kemudian hikmahnya apa, kemudian sholat itu apa. Silahkan coba langsung dibuka bukunya. Buka bukunya. Tulis informasi yang kalian temukan di buku tentang sholat 5 waktu, tentang arti sholat, tentang hikmah sholat, kemudian gerakan yang ada dalam sholat. Silakan. Sudah dibuka bukunya, silakan. Diskusi. Semua diskusi. Semua harus ikut ya, ikut terlibat. Jangan yang mengerjakan, yang diam saja. Harus terlibat semua. Diskusi, gimana diskusi? Jangan masing-masing. Gimana posisi diskusi? Stop diskusi. Silakan kerjakan. Bapak kasih waktu 15 menit. Cukup 15 menit waktunya? Cukup untuk diskusi? Silakan. Mulai diskusi. Nanti Bapak akan tanya satu kelompok. Ya, Bapak akan tanya satu kelompok. Nanti dibacakan hasil diskusinya. Boleh? Jadi tidak bisa ke depan satu orang satu kelompok, tapi dibacakan satu kelompok. Nanti Bapak tunjuk. Bapak kasih nama ya, yang ini kelompok 1, yang ini kelompok 2, yang itu kelompok. Kelompok. Sudah belum? Ya. Silakan. Yang ini sudah belum? Ya. Sudah semua? Ya. Jika sudah, Bapak minta satu kelompok. Mau kelompok mana dulu? Kelompok 1, 2, apa 3? Kelompok 1 dulu. Silakan kelompok 1. Apa hasil diskusinya? Sholat itu apa? Salat artinya doa. Salat diartikan pula sebagai serangkaian ucapan dan gerakan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Bagus. Kemudian hikmahnya apa? Hikmahnya apa saja? Hikmah apa saja? Mana? Iya, yang itu. Selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang pertama selalu mengingat Allah. Yang kedua apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apa lagi? Disiplin waktu. Ya. Yang keempat? Hidup bersih. Yang kelima? Hidup tertib dan teratur. Ya, ada 5 ya. Hikmahnya yang kalian temukan untuk kelompok 1 ada 5. Kelompok 3 apa hasil diskusinya? Diawali. Ya. Takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ya. Dan hikmahnya apa hikmahnya? Silakan bacakan. Ya, kemudian yang kedua apa? Ya, yang ketiga apa? Yang kelima? Yang keempat apa? 5? Yang kelompok ini silakan dibacakan. Apa hasil diskusinya? Salat artinya doa. Ya. Sebagai serangkaian ucapan dan gerakan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri
Ya, hikmah melaksanakan sholat apa? Selalu mengingat Allah SWT. Ya, Mendapatkan diri kepada Allah. ya, betul. Apalagi? Disiplin waktu. Ya, apalagi? Hidup bersih. Kemudian? Dan teratur. Ya, Bersikap rendah hati. ya. Hidup damai dan menyebarkan keselamatan. Berarti semua sudah ya? Tepuk tangan. Tepuk tangan untuk kelompok. Tadi saya gunakan 1, 2, dan 3. Berarti kalian sudah paham ya? Sholat itu apa? Kemudian kenapa kita harus melaksanakan sholat? Kemudian hikmahnya apa saja? Berarti kalian sudah paham? Paham ya? Kelompok 1 paham? Paham. Kelompok 2 sudah paham? Paham. Kelompok 3 sudah paham? Sudah paham. Kayak yang sudah lesu nih. Coba sekarang supaya kita semangat lagi. Ada yang masih ingat? Tepuk semangat. Ya, kita praktekkan ya. Boleh, pakai hitung 1 sampai 3. Kemudian langsung ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Nah, bagus ya. Berarti sudah semangat lagi belajarnya. Sudah. Sekarang tolong diperhatikan ke depan ya. Selain daripada mengetahui sholat itu apa, kemudian hikmahnya apa, kita juga harus tahu gerakan-gerakan yang ada di dalam sholat. Coba kalian perhatikan ke depan. Kelihatan semua? Nah, coba ini sedang apa? Nah, sedang takbiratul ihram. Sudah jelas gambarnya? Nah, biar lebih jelas, Bapak praktekkan kembali ya, seperti gambar yang di depan. Ketika takbiratul ihram, lihat Bapak. Posisi tangan, nah seperti ini, dengan jari terurai. Jangan dirapatkan, jangan pula misalkan jangan terlalu lebar gini. Tapi yang penting terurai. Ya, si jempol menyentuh. Nah, begini. Allah. Nah, paham? Paham? Praktekkan ya nanti. Kemudian itu gerakan apa? Takbiratul ihram. Kemudian ada gerakan yang kedua dalam sholat. Coba, ini gerakan apa? Sedekap. Gimana posisinya? Lihat, tangan kiri dikepal oleh tangan kanan. Dengan posisi berada di mana? Di mana? Antara pusar dan dada. Pak, gimana kalau di sini? Boleh. Pak, gimana kalau di sini? Boleh. Mau di sini? Boleh. Itu terserah kalian, nyamannya di mana. Ya, asal jangan sampai begini di bawah kayak gini, itu tidak boleh ya. Ingat, ketika sholat kita berhadapan dengan siapa? Kita sedang berinteraksi dengan pencipta kita. Ya, jangan sampai ketika sholat itu kayak gimana? Seperti ini atau berdirinya begini. Ah, jangan. Harus tegak. Ya, dengan pandangan gimana? Lurus. Pandangan ke tempat sujud. Kemudian ada gerakan yang ketiga. Ini gerakan apa? Ruku. Posisi ruku, lihat. Ini berapa derajat? 90 derajat. Dengan si tangan dipas di mana disimpan? Dipas dengkul. Ya, dengan lurus. Jangan sampai ketika misalkan ruku, ininya begini. Misalkan ini ke depan. Si pandangan harus ke tempat sujud. Paham? Nah, kemudian ya gerakan berikutnya. Di sini ada gerakan. Ini gerakan apa? I'tidal itu gerakan setelah apa? Setelah ruku. Nah, pas berdiri dengan membacakan apa? Sami Allahu liman hamidah. Disunatkan ketika setelah ruku kita berdiri lalu mengucapkan disunatkan mengangkat tangan dengan mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Kemudian ini gerakan berikutnya, ini gerakan apa? Sujud. Ada yang tahu anggota sujud ada berapa?
sama ini 7. Ya. Jadi telapak tangan ini, kemudian dengkul sama jari, bukan jari, yang disebut batin ya. Bukan ujung jari ini, tapi bawahnya, dalamnya. Coba Bapak perlihatkan. Mana satu orang sini, coba. Laki-laki, kita praktekkan, kita tunjukkan. Ayo, Man, dibuka dulu, Man. Buka sepatunya biar kelihatan. Ya, posisi ketika sujud. Coba. Naik. Stop, naik keluar. Posisi sujud. Ya, tinggali. Lihat. Ya, ini. Kedua telapak tangan, kening, kemudian dua dengkul. Si ininya bukan begini, tapi harus ya, telapak yang ini nih. Di sebelah mana? Batin telapak tangan. Ya. Sudah paham? Bisa diperhatikan ya di rumah ya. Posisi sujud. Kemudian posisi berikutnya apa? Duduk di antara dua sujud. Dengan cara apa? Boleh diperhatikan kembali. Coba naik lagi. Biar lebih jelas ya. Untuk digambar tidak jelas. Silakan. Posisinya yang ini di duduk, yang ini satu. Jangan begini. Duduknya ini tiap akhir. Kurang kuat. Seperti ini. Ya. Jelas? Lihat posisinya. Seperti ini. Sudah jelas? Kelihatan nggak yang kelompok ini? Kelihatan. Oke. Kemudian gerakan berikutnya dalam sholat. Tasyahud awal. Duduknya hampir sama seperti tadi, ya. Seperti duduk di antara dua sujud. Kemudian untuk tasyahud akhir itu duduknya agak lompat sedikit, ya. Boleh dicontohkan satu kali lagi, contohkan. Lukman, jangan boleh dipakai. Ayo, naik lagi, Man. Man, praktekan atayat akhir. Seperti ini. Ya, kelihatan posisi kakinya? Kelihatan? Jelas ya? Praktekan nanti di rumah. Sudah? Kemudian ada gerakan yang terakhir. Coba dilihat ini gerakan apa? Salam. Salam yang pertama kemana? Ke kanan dulu, kiri dulu? Dalam salam kalian harus ingat, ketika mengucapkan salam, baca salam dulu baru menoleh. Assalamualaikum baru menoleh. Jangan menoleh dulu. Ya, misalkan menoleh dulu baru salam. Itu salah. Ya, itu bisa batal sholatnya. Jadi harus salam dulu baru menoleh. Itulah diantara gerakan-gerakan yang ada dalam sholat. Sekarang ada tugas kelompok. Bapak sudah sediakan, ya. Bapak sudah sediakan. Lihat, di sini ada gambar. Kalian gambar ini coba kelihatan. Nanti beri warna. Kemudian tuliskan keterangan. Contoh, ini sedang takbiratul ihram. Kan tadi sudah diterangkan takbiratul ihram yang benar itu seperti apa. Keterangannya, lihat di sini ada tulisan, berikan keterangan pada gambar tersebut. Jadi keterangannya ditulis di sini saja, ya. Keterangannya, mana lihat? Coba perwakilan satu kelompok ke depan. Mana hasilnya? Sudah. Coba lihat ini. Ini hasil daripada kelompok berapa ini? Kelompok 3. Gimana? Kalian coba pilih. Jika Bapak kasih rentang nilai 1 sampai 10 untuk kelompok 3, berapa nilainya? Berapa? Kelompok 2, berapa nilainya? Untuk kelompok 3?
Berapa? Ini kelompok 3. Ya, beri tepuk tangan. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 1, mana kelompok 1 sudah? Ya, bawa ke sini. Lihat. Nah, coba lihat yang lain. Ini hasil daripada kelompok 1. Coba kalian pilih dari rentang 1 sampai 10 ini nilainya berapa? Ini nilainya berapa? 8,5. Berarti bagus ya. 8,5 berarti bagus. Coba tempel dulu, tempel men. Tempel dulu di depan. Tempel, ini hasilnya. Ya, coba ditempel dulu. Nanti untuk satu kelompok lagi berarti yang belum kelompok berapa? Kelompok 2. Coba mana kelompok 2? Sini. Kelompok 2. Sudah beres ya? Coba perlihatkan ke temannya. Coba kelompok 1, kelompok 3. Nilai. Rentang 1 sampai 10 berapa nilainya nih? Kelompok 3 berapa nilainya? Berapa nilainya? Berapa? 8. Berarti kalau 8 artinya bagus, sudah cukup ya. Nah, inilah hasil proyek kalian ya. Jadi kita tempel. Sudah. Berarti sudah. Ya, sudah beres. Untuk tugas proyeknya sudah beres, sudah ditempel. Nah, kita balik lagi ke materi yang tadi. Gimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan. Seru? Seru. Mudah dipahami? Ya. Coba kesimpulan untuk hari ini kita belajar tentang apa? Tentang sholat. Sholat itu apa? Nah, artinya doa. Atau bisa diartikan juga serangkaian ucapan, perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Kemudian salat itu merupakan tiangnya agama. Coba dibacakan bareng. Salat dilaksanakan untuk membuktikan pengabdian diri kita kepada Allah. Kemudian apa lagi kesimpulan hari ini? Salat merupakan pertama kali di hari kiamat. Kemudian yang keempat, ya. Kemudian hikmahnya tadi apa hikmahnya? Hikmahnya apa saja? Selalu mengingat Allah. Selalu mengingat Allah. Hikmahnya apa lagi? Mendekatkan diri kepada Allah. Ya, terus apa lagi? Disiplin waktu. Ya, apa lagi? Hidup bersih. Hidup bersih. Sudah? Sudah. Berarti sudah paham ya apa yang kita pelajari hari ini? Sudah paham semua? Sudah. Alhamdulillah ya untuk pelajaran hari ini berjalan lancar ya dari awal sampai akhir. Kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Nah, untuk hari ini pelajaran hari ini Bapak cukupkan sampai di sini dulu. Bapak mohon maaf apabila tadi dalam penampilan videonya kurang lengkap ya sebenarnya. Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.